Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Menjebol jendela, kawanan pencuri bobol sebuah rumah di Mimika. Selama 5 tahun tak pernah diaspal, jalan di distrik Jagebob, Merauke rusak parah. Pasokan dari petani minim karena curah hujan tinggi. Harga cabai di Merauke tembus Rp130.000 per kilogram. Rumah di Jalan Budi Utomo, Kabupaten Mimika Kamis kemarin dibobol kawanan pencuri. Aksi kawanan tergolong nekat. Rumah yang dikelilingi pagar ditembus kawanan pencuri dengan cara membobol pagar rumah dengan linggis. Mereka kemudian masuk melalui jendela berterali besi dan mengobrak-abrik seluruh isi ruangan rumah. Kawanan ini berhasil membawa kabur sebuah televisi yang berada di dalam kamar. Polisi yang menyelidiki kasus ini menemukan linggis di lokasi kejadian. Saul, pemilik rumah, dan keluarganya saat itu sedang berada di luar Mimika. Rumah dibiarkan kosong tanpa penghuni. Namun menurut keterangan polisi, pemilik sudah menitipkan rumah ke rekannya. Ketika si penjaga rumah hendak memberikan makan burung, ia terkejut melihat pagar rumah sudah dijebol dan tralis besi jendela rusak. Rumah tersebut kami melihat bahwa sudah ada jendela yang dicungkil. Kalau kita mau melihat secara kasat mata bahwa rumah ini sangat-sangat safety karena pagar temboknya tinggi dan semua jendela pintunya menggunakan teralis besi. Jadi mereka memiliki situasi yang lengah karena rumah ini kosong. Kemudian ibu yang memberi kepercayaan untuk menjaga rumah ini, sekitaran jam 9 ada datang mengecek rumah masih dalam keadaan aman. Ada satu tulang itu yang menjadi peluang untuk melakukan tindakan kejahatan. Polisi sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk penjaga rumah. Sementara ini, Polsek Mimika Baru sedang melakukan penyelidikan guna menangkap pelaku. Dari Mimika, Papua, Igobat Memolin melaporkan. Berpergian ke distrik Jagebob membutuhkan perjuangan luar biasa. Selama 5 tahun, jalan di distrik ini rusak parah. Apalagi saat hujan, jalan menjadi berlumpur dan banyak kubangan. Tidak sedikit kendaraan terjebak sehingga sulit keluar. Kondisi ini sudah lama dikeluhkan warga di sini. Pemda menurut warga selama ini seolah menutup mata. Padahal semakin lama dibiarkan, kondisi jalan justru semakin buruk dan sulit dilintasi. Banyak kendaraan yang terjebak lumpur harus bermalam karena menunggu kendaraan lain untuk membantu menariknya. Penderitaan pengemudi semakin lengkap bila cuaca buruk karena mereka khawatir tidak bisa keluar dari distrik Jagebob. Musim hujan, perkiraan sekitar parah-parahnya mungkin sekitar 1 bulan. Itu parahan. Ya. Ini sudah sering dialami oleh sering. Ini sudah hampir 3 tahunan. Hampir 3 tahunan itu masyarakat swadaya. Terus terang ya dari distrik Jagebob dikomandani kepala distrik. Yang jelas kita bersama kepala kampung serta masyarakat lah intinya ya. Karena memang tahun kemarin sempat juga dibantu karena tahun kemarin ada mau pilkada ya toh. Ada bakal calon itu juga ada sempat menyumbang alat eskavator terus terang ya. Jadi semua kegiatan untuk ini itu swadaya semua sejak 3 tahun terakhir sampai sekarang ini. Jadi sebenarnya masyarakat kalau terus-terusan begitu kan juga mengeluh ya. Beruntung ada aparat TNI Polri. Mereka seringkali turun tangan membantu pengendara yang terjebak. Kadang mereka juga ikut memperbaiki jalan yang rusak.
Jadi bahan sambil dari tanah miring saat timbul sini, tapi rusak lagi karena hujan 3 hari ini berturut-turut. Harapan kami memang ke depan mudah-mudahan, karena kurang lebih 5 tahun terakhir ini tidak ada tetesan aspal yang jatuh di Jagebo. Kami berharap ke depan mudah-mudahan ada tetesan aspal. Nah, karena kami selalu kerjasama, kekompakan masyarakat untuk mengatasi kesulitan di lapangan. Kami selalu bersama-sama. Bila kondisi jalan rusak seperti ini dibiarkan lebih lama, ekonomi di Jagebo akan terdampak. Warga akan kesulitan memasarkan hasil bumi ke kota Merauke, dan distrik Jagebo semakin terbelakang karena orang enggan melintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polda Papua membantah pernyataan Wakil Bupati Yanko Bogoyau yang mengatakan ada ratusan keluarga di distrik Bilogai yang mengungsi ke distrik Sugapa. Menurut Polda Papua, data yang dibeberkan Bupati tidak sesuai dengan data kepolisian. Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal, warga tidak mengungsi, hanya mengamankan diri ke pastoran. Saat ini mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Isu terkait dengan adanya pengungsian, perlu kami tegaskan, di Intan Jaya tidak ada pengungsian. Di Intan Jaya pasca terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap warga masyarakat dan terjadinya kontak tembak antara TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata. Pasca peristiwa tersebut terjadi, warga masyarakat mengamankan diri ke gereja. Memang itu benar, mengamankan diri ke gereja. Tapi pasca kejadian tersebut, terus kemudian besoknya warga masyarakat itu sudah kembali ke kediaman masing-masing. Bupati dan Kapolres Intan Jaya langsung berikan bantuan sembako kepada warga masyarakat. Dan saat ini tidak ada pengungsian di Intan Jaya. Kegiatan aktivitas masyarakat seperti sedia kala, dan kegiatan TNI Polri melaksanakan pengamanan, kemudian melaksanakan patroli di beberapa titik di wilayah Intan Jaya untuk memberikan kepastian bahwa situasi di Intan Jaya cukup kondusif. Polisi memastikan situasi di Intan Jaya saat ini aman karena aparat gabungan TNI Polri terus melakukan patroli. Rabu lalu, Wakil Bupati Yanko Bogoyau bertemu dengan Wakil Gubernur. Dalam pertemuan dibahas kondisi 600 keluarga di Intan Jaya mengungsi dan membutuhkan bahan makanan. Pemprov sejauh ini bersedia mengirim bantuan 120 ton beras pada pekan depan. Berbeda data dan informasi kerap kali terjadi dalam penanganan situasi Kamtipmas di Papua. Kenyataan di lapangan, teror kelompok separatis terus meningkat sejak awal Januari. Warga dan aparat kerap menjadi korban penembakan. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pangdam 17 Cendrawasih mengingatkan kepada prajurit agar selalu mengecek jumlah amunisi dan senjata api. Hal ini terkait ditangkapnya oknum prajurit Kodam 16 Patimura yang diduga terlibat dalam jaringan penjualan senjata api ke kelompok separatis Papua. Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono mengancam bila terbukti prajuritnya terlibat dalam bisnis penjualan senjata, ia akan bertindak tegas dengan memecatnya dari satuan TNI. Pangdam berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap keluar masuknya amunisi dan senjata api. Saya sudah perintahkan kepada seluruh komandan satuan untuk mengecek dan mengecek lagi, ya, munisi terutama senjata di gudang itu selalu kita cek, dan bila ada ya pelanggaran, memang beberapa hari terakhir ini atau beberapa minggu terakhir ini ada oknum TNI, oknum polisi ya yang terlibat dalam penjualan senjata maupun munisi, itu akan kita tindak tegas, ya. Akan kita tindak tegas sesuai hukum yang berlaku, ya, tidak ada ampun. Dan ke dalam saya selaku Pangdam selalu menekankan kepada komandan-komandan satuan yang memiliki alutsista berupa senjata dan munisi untuk selalu mengecek jumlah munisi dan jumlah senjata sehingga tidak ada yang keamanannya sangat bisa dijamin. Demikian. Tindakan tegasnya seperti apa? Dipecat atau? Oh, kalau sudah ini ya pecat, pasti dipecat. Ya, kalau sudah
ada penjualan, terlibat dalam penjualan atau ya jual beli senjata, munisi, itu dipenjara dan di hukuman tambahnya dipecat, sudah pasti. Terbongkarnya bisnis jual beli senjata yang dilakukan oknum prajurit Kodam 16 Patimura berdasarkan hasil pemeriksaan seorang warga sipil yang ditangkap Polres Bintuni, Papua Barat karena membawa 600 butir amunisi dan 2 pucuk senjata api pada bulan lalu. Pelaku diduga akan menyelundupkan amunisi dan senjata api tersebut ke kelompok separatis. Bisnis senjata api dengan kelompok separatis sangat menggiurkan. Kelompok ini berani membeli sepucuk senjata api hingga seharga 200 juta rupiah dan amunisi seharga 500 ribu rupiah per butir. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya mengklaim roda pemerintahan di wilayahnya tetap berjalan baik sejak pecahnya konflik bersenjata antara aparat gabungan TNI Polri dengan kelompok sipil bersenjata sejak 2019 lalu. Belakangan, teror yang dilakukan kelompok bersenjata sejak awal Januari terus meningkat dengan sasaran aparat keamanan dan warga sipil. Meski demikian, roda pemerintah tetap berjalan. Wakil Bupati Intan Jaya, Yanko Bogoyau, mengatakan sejak awal Januari, sekretaris daerah di Kabupaten Intan Jaya mulai kurang aktif. Sementara dinas terkait, walaupun tetap menjalankan tugas, namun tidak maksimal. Ya memang sejak pecahnya konflik bersenjata antara TNI, Polri dan TPN-OPM ini tanggal 17 Desember 2019. Selama itu pemerintahan jalan baik. Tetapi di awal tahun ini 2021 mulai dari Januari memang Sekda tetap aktif di atas, jalankan kegiatan dan beberapa dinas terkait tetap jalankan tugasnya, tetapi tidak semaksimal. Tetapi bulan Februari dan akhir bulan Maret itu pemerintah Kabupaten Intan Jaya mereka tetap Pak Bupati 1 bulan penuh di atas, sehingga masyarakat sudah mulai kembali dan memberanikan untuk menghibur mereka dan memberanikan kembali ke kampung. Tidak sebetulnya. Mudah-mudahan dengan cara pertemuan kami itu menjadi jawaban, itu menjadi solusi untuk mereka diberanikan, mereka dihibur sehingga mereka bisa kembali dan beraktivitas perekonomiannya seperti biasa. Sebelumnya, akibat teror dari kelompok kriminal bersenjata belum lama ini, banyak masyarakat yang mengungsi. Namun satu persatu mereka mulai kembali ke rumah masing-masing. Wakil Bupati berharap aparatnya yang melayani masyarakat selama sebulan terakhir dapat menghilangkan ketakutan warga dari teror kelompok separatis. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Musim hujan yang terus terjadi menyebabkan sejumlah harga kebutuhan meningkat, termasuk harga cabai di Pasar Wamanggu yang ikut melonjak naik. Hasil pantauan di pasar, pedagang terpaksa menjual harga cabai kecil seharga Rp130.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai kecil hanya Rp80.000 per kilo. Cabai keriting juga mengalami kenaikan dari harga Rp70.000 naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga cabai ini karena minimnya pasokan dari petani yang mengalami gagal panen akibat ladang cabai terendam air hujan. Berapa sekarang, Bu? Lombok kecil 120, sekitar 120, 130. Oh, itu berapa hari naik? 3 hari ini ya? 3 hari ini. Kemarin masih 120. Tadi ada 130. Kalau lombok besarnya? Lombok besar 100. 100 naik lagi juga ya? Tadinya kan 80 ya? 80. Yang keriting yang tinggi juga, keriting? Keriting tinggi juga, 110, 120. Tadinya berapa dia kemarin itu? Kemarin 80, sempat 85. 85 ya? Naik lagi. Kenapa sampai seperti itu nih? Karena cuaca, Pak. Cuaca ya? Petani gagal panen rusak toh, karena hujan terus. Tapi barangnya sekarang ada, kosong juga? Kosong, udah nggak ada. Udah datang lagi ya? Nah, kalau datang kan dari mana biasanya? Dari luar juga? Nggak ada. Nggak ada juga ya datang? Dari luar ini. Memang semua karena muruk aja ya? Pedagang memperkirakan harga cabai akan terus naik karena curah hujan di Merauke tetap tinggi hingga Maret mendatang. Selain itu, stok cabai yang dimiliki pedagang juga semakin menipis. Bila cuaca terus memburuk, bukan tidak mungkin Merauke akan kehabisan stok cabai.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tingkat penyebaran COVID-19 di Merauke akhir-akhir ini tergolong tinggi. Kendati demikian, mereka yang dinyatakan sembuh juga mengalami peningkatan. Angka kesembuhan ini cukup melegakan. Kamis kemarin, Satgas COVID-19 Merauke menyebutkan ada 114 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Mereka menjalani perawatan di rumah sakit dan hotel, serta melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dengan sembuhnya 114 pasien COVID-19, saat ini tersisa 91 pasien lagi yang dirawat di rumah sakit dan hotel. Juru bicara Satgas COVID-19, Dr. Neville Muskita mengatakan, seluruh pasien mendapat penanganan medis yang baik dan sembuh karena menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ia menganjurkan pasien yang sembuh tetap mengkonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga agar kekebalan tubuh tetap terjaga. Jadi yang ada juga banyak ternyata yang isolasi mandiri dan ini sudah lebih dari 10 hari. Kenapa tidak kita isolasikan saja, kan begitu. Sehingga hasil cross check itu kita validasi ulang. Jadi pasien-pasien COVID yang sudah tidak dirawat, tidak ada namanya lagi di rumah sakit, tidak dirawat lagi di rumah sakit dan tidak di hotel Asmat atau hotel Akad, ya. Kemudian kalau kita cek misalnya dia ternyata isolasi mandiri dan dia sudah lebih dari 10 hari, kita nyatakan selesai isolasi. Meski angka kesembuhan tinggi, Satgas COVID-19 terus menghimbau warga tetap mematuhi protokol kesehatan. Satgas, aparat kepolisian dan Satpol PP akan terus gencar melakukan razia protokol kesehatan untuk mencegah laju penularan COVID-19 di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan personel TNI Polri Kamis kemarin mengikuti upacara gelar operasi penegakan ketertiban dan justisi Polisi Militer tahun 2021. Upacara dipimpin langsung Panglima Kodam 17 Cendrawasih Maizen Ignatius Yogo Triyono di lapangan Frans Kaisepo, Kodam Cendrawasih. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, operasi penegakan ketertiban kali ini ditambah operasi protokol kesehatan, sehingga pegawai dan anggota wajib menaati protokol kesehatan ketika beraktivitas. Pangdam meminta aparat mematuhi seluruh aturan yang ada sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan. Tujuannya adalah memang untuk menegakkan disiplin ya, pada prajurit, PNS, dan personil TNI. Sehingga semua aspek ya, disiplin baik itu nanti pelanggaran hukum atau pelanggaran disiplin militer itu semua kita lakukan operasi sehingga TNI akan semakin disiplin prajuritnya. Ya, kemudian ini adalah artinya bukan karena hari ini saja upacara terus ada operasi, tapi sejatinya kita setiap saat melakukan operasi baik itu di satuan. Jadi komandan satuan juga melakukan pendisiplinan terhadap personilnya. Itu apakah ada terjadi penurunan? Ada beberapa kasus yang naik angkanya juga, tapi banyak juga yang turun ya. Pasti dengan operasi ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya. Itu intinya. Sehingga kalaupun ada peningkatan angka pelanggaran ya itu kasuistis ya, tidak semua aspek ya. Petugas juga diminta terus melakukan sosialisasi dengan cara yang humanis agar masyarakat mau dan sadar menaati protokol kesehatan. Operasi penegakan ketertiban dan protokol kesehatan sudah dilakukan rutin oleh kepolisian dan difokuskan pada aparat yang berkendara. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Komponen Merah Putih yang terdiri dari tokoh adat, masyarakat Tabi dan Saireri meminta pemerintah pusat segera memekarkan Papua. Percepatan pemekaran dinilai akan semakin cepat mensejahterakan masyarakat Papua, apalagi dana yang ada di Papua saat ini sangat besar, ditambah dana otonomi khusus. Namun menurut data BPS yang dikeluarkan tahun 2021, Papua kenyataannya masih menjadi provinsi yang penduduknya termiskin di Indonesia dengan persentase 26,8%. Untuk itu tokoh adat dan masyarakat di wilayah Tabi dan Saireri meminta Presiden dan DPR segera mensahkan provinsi baru. Kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat di mana
telah menerima aspirasi masyarakat dari berbagai daerah untuk ada kebijakan pemekaran provinsi dan juga dapat diakomodir pemekaran kabupaten kota yang sesuai dengan dokumen usulan pemekaran yang telah ada. Dari wilayah tertentu mau menggeneralisir pikirannya atau pernyataan dia itu mewakili seluruh atau 7 wilayah masyarakat adat. Itu kami tolak. Silakan Anda berbicara untuk wilayah adatmu. Karena pemekaran ini untuk memajukan wilayah. Jangan Anda berbicara pernyataanmu dan mengaitkan itu adalah pikiran dan pernyataan seluruh masyarakat adat. Yang terakhir, saya selaku tokoh adat di Kabupaten Jayapura, seorang pemimpin masyarakat hukum adat, kami minta kepada pemerintah pusat, jangan lagi mengabaikan pemimpin masyarakat hukum adat. Saya minta kepada oknum-oknum yang saat ini bermanuver politik di luar Papua untuk berbicara tentang otsus dan pemekaran, saya rasa tidak perlu. Karena panja otonomi khusus dan panitia pemekaran itu sudah dibentuk masing-masing. Sehingga biarlah mereka yang punya kewenangan untuk melakukan aktivitas mereka, daripada kita yang tidak punya kewenangan untuk berbicara soal itu. Pemerintah saat ini tengah memprioritaskan pemekaran di Papua. Menurut rencana akan ada penambahan 2 provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah. Pemekaran ini sudah masuk dalam prolegnas DPR RI dan sekarang ini sedang dibahas. Selama 20 tahun dana otonomi khusus di Papua belum memberikan manfaat pembangunan yang signifikan. Papua saat ini bahkan tertinggal dari segi pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemerintah Provinsi Papua mendorong putra-putri asli daerah untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI Polri, sehingga mereka dapat berperan lebih besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Polda Papua akan membuka penerimaan khusus Bintara Noken Polri pada Maret mendatang dengan jumlah 2.000 polisi. Penerimaan itu akan diprioritaskan pada putra-putri asli Papua. Wakil Gubernur Papua Clementinal berharap putra dan putri asli daerah Papua nantinya yang akan menjaga keamanan di Papua, karena mereka sudah mengenal dengan baik kondisi geografis, adat, serta bahasa daerah setempat. Memang perlu pengamanan di atas biar anak-anak di sana saja. Seperti itu. Jadi saya bilang Pak Wakil tadi juga, tolong daftarkan anak-anak putra daerah setempat. Biar dia yang mengamankan teritorial daerahnya masing-masing, jadi polisi, jadi tentara. Karena ini juga masalah komunikasi. Masalah sebenarnya tidak rumit, tapi mungkin karena komunikasi tidak saling salah, tidak mengerti, tidak tahu bahasa Moni, yang satunya tidak tahu bahasa ini, akhirnya salah. Lebih baik orang Moni sendiri amankan daerahnya. Nah, ini juga ada pemahaman yang baik. Karena itu saya tadi minta juga Pak Wakil coba koordinasi dengan masyarakat, anak-anak mungkin yang mau jadi polisi, tentara, daftarkan. Saya bicara sama Menteri Pertahanan atau langsung dengan Pak Menko, Pak Mahfud, supaya anak-anak ini dididik, selesaikan dia balik, amankan daerahnya. Karena kita tidak berpikir buat 1-2 hari, tapi kita harus berpikir permanen, jangka menengah ke panjang, yang komprehensif. Kalau aman, aman. Clementinal mengatakan berdasarkan pengalaman konflik yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, seharusnya putra daerah bisa mengamankan daerahnya sendiri karena mereka menguasai bahasa sehingga tidak terjadi kesalahan komunikasi. Clement juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Wakil Bupati Intan Jaya agar memprioritaskan putra asli daerah yang ingin menjadi anggota TNI atau Polri dan segera menyampaikannya ke pemerintah pusat. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pegawai Pengadilan Negeri Merauke Kamis kemarin turun ke jalan mengkampanyekan peradilan yang bersih dari praktik mafia. Pegawai pengadilan ini membawa spanduk dan menggelar kampanye di pertigaan lampu merah, Jalan Brawijaya, dan Jalan Pemuda. Mereka mengajak masyarakat untuk mengawasi pengadilan negeri dari para oknum mafia yang melakukan suap dan korupsi.
Mereka meminta masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan bila ada oknum pegawai, jaksa, bahkan hakim yang sengaja meminta uang dalam menangani kasus di persidangan. Para pegawai juga membagikan stiker kepada pengguna jalan sebagai ajakan untuk mendukung terwujudnya zona integritas. Kami Pengadilan Negeri Merauke melakukan kegiatan public campaign atau yang biasa disebut dengan kampanye terbuka. Kami di sini mengkampanyekan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke agar mendukung kami PM Merauke untuk mewujudkan WBK dan WBDR. Karena sekarang sudah bukan zamannya lagi korupsi, guys. Warga Merauke berharap kampanye pengadilan yang bersih melalui zona integritas terus dilakukan untuk menekan praktik korupsi di pengadilan. Dapat memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa bagaimana upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di kalangan masyarakat seperti itu, dan saya rasa kampanye tersebut bisa rutin diharapkan bisa rutin terus dilakukan dan bisa mencapai seluruh kalangan yang ada di Kota Merauke sehingga masyarakat semakin teredukasi dari berbagai kalangan dan lebih paham lagi soal mengenai upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di Kabupaten Merauke sehingga bebas korupsi seperti itu. Sudah bukan lagi rahasia bila pengadilan di Indonesia kerap dikotori dengan mafia peradilan. Tidak sedikit hakim, jaksa, hingga panitera diseret ke meja hijau karena terlibat suap dan korupsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.